semester 2 banyak banget tugas ya. Capek gak sih pada berdua nugas? Baik banget gak sih? Parah, ini aja gua buka laptop tugas lagi. Ngomong-ngomong tugas nih, kita kan kuliah di BSI nih. Kenapa sih lu pada awalnya milih BSI gitu? Atau ya kenapa sih tujuan lu akhirnya nih masuk BSI? Kalau gue kenapa BSI? Yang pertama itu biayanya terjangkau. Mungkin ya bandingin dikit lah ya, kan yang kita orang-orang Depok, Jakarta, Bogor tahu yang univ terjangkau itu ya ada BSI, ada Unindra kan. Ya tapi gue lebih prefer ke BSI karena ya mungkin dari rumor-romongan orang-orang yang katanya kalau Unindra tuh ya begitulah, kita nggak boleh nyebut ke situnya. Terus kalau BSI kedua itu dekat dari rumah gua, ya istilahnya kampus swasta paling deket lah. Gua minat di BSI itu karena Ilkom ada broadcastnya. Kan kalau Ilkom itu biasanya peminatannya kan tiap kampus beda-beda. Ada yang PR sama periklanan, ada yang PR sama advertising, ada yang PR sama BC. Nah kebetulan yang peminatannya BC ini di BSI gitu sih kalau gua. Kalau lu gimana Ki? Gue sih ini sebenarnya gue pengen masuk di kafe ya, cuma kan di kafe Deketan dong Mas mic-nya. di kafe kan di Unindra itu kan gue sebenarnya masuk Unindra, cuma kan apa sih namanya, ada kelas pagi doang kan, sedangkan kan fokusnya bagi dua, kerja sama kuliah. Jadi kan di situ kan nggak ada kelas malam, jadi gue kira BSI kan. Jadi BSI kan juga harganya lebih murah kan tuh, jadi masih bisa lah masuk BSI. Unindra ada kelas malam loh di kafenya. Kafenya Ada. itu ada. Gua tanya teman gua. Ada. Di situ juga ada. Nah, Tinggal kelas malam. ya. Beda batch kali. Berarti Ya. lu tahun berapa? Langsung setelah lulus? Ini tahun 2021. 2021. Lu lulus tahun berapa sih SMK? 2020. Lu baru daftar tuh nyoba 2021. Iya. Nah, Jadi gua pilih BSI karena itu sih. Jadi pilihan ini setelah Unindra itu kan, karena kan masih dekat-dekat juga kan dari sekolah gua kan, itu kan SMK ngambil multimedia, masih ada hubungannya lah iya. tentang editing kamera gitu, jadi masih bisa masuk lagi. Kalau gue pribadi sih milih BSI ya. Sebenarnya nggak ada opsi lagi sih dengan universitas yang murah. Bukan murah mungkin bahasanya, terjangkau ya. Dengan universitas yang terjangkau dan jaraknya cukup dekat gitu dari rumah. Sebenarnya kalau ditanya cita-cita, kalau swasta sih mungkin gue pengennya yang average itu kayak di LSPR. ya itu terlalu mahal pak. Mungkin di ini Mercubuana. Mercubuana tuh sama kayak BSI. Dia ilkom peminatannya tuh ada PR, ada broadcast. Kalau di Gunadarma, gue punya teman banyak karena gue juga ngajar sebagai mentor di Gunadarma. Anak-anak ilkom. Kalau di Gunadarma tuh ilkomnya semua paket dimasukin. Jadi dia nggak ada peminatan. Penyiarannya ada, advertisasinya ada, PR-nya ada gitu. Masuk semua. Kayaknya kita udah jelasin nih kenapa kita masuk BSI terus sama milih alasan masuk Ilkom. Nah jadi itu alasan gue masuk BSI sih. Kenapa gue milih BSI dibanding universitas yang lain. Kalau gue pribadi sih sebenarnya gue udah telat ya. Bukan telat ya, mungkin bisa dibilang bahasanya gap year gitu ya. Gue gap year sekitar hampir 4 tahun gitu. Gue baru masuk semester kemarin gitu, angkatan 23. Kan kita semua angkatan 23 nih. Ya. Gue gap year gitu. Nah di sini ada yang gap year lagi nggak sih selain gue? Gua ada sih. Gua sempat gap year. Gua kan lulus 2022. Nah, gua setahun tuh gua kerja dulu. Nah, tapi sebenarnya gua udah sempat kuliah di UNAS. Nah, tapi karena gua kan setelah lulus langsung daftar kuliah. Terus setelah gua daftar, ternyata ya ada kesempatan kerja tuh dari sekolah, biasalah Pak, BKK kan, bursa kerja. Ya, gue nyoba deh tuh ikut daftar, ngelis. Dan nggak nyangka juga ternyata dapat panggilan interview, terus abis interview ya terima juga magang. Nah terus pas gua magang baru mulai itu gua kuliah dulu tuh seminggu. Nah seminggu setelah masuk kuliah, sekitar ya seminggu 2 minggu kuliah lah, baru gua dipanggil buat mulai magang. Nah gua dari 2 minggu kuliah tuh mulai berasa lah, padahal walaupun emang masih magang ya, tapi lumayan kan karena di pabrik kan. Nah terus kerja nyesuaiin waktu, terus akhirnya pas
setelah magang gue dilanjut tuh kontrak, alhamdulillah ya dilanjut kontrak ya. Tapi minusnya di perkuliahan gue jadinya nggak bisa manage waktu kan, bentrok karena ya bentrok karena kan di apa namanya pabrik kan shift-shiftan kan, 1, 2, 3. Walaupun gue udah kelas malam kan kuliahnya, tapi kalau misalnya lagi shift 3 ya gue banyak absennya juga ya. Jadi kerja gue setahun sampai pertengahan 2023 kemarin, terus gue memutuskan buat nggak lanjut perpanjang, jadi gue ya udah fokus kuliah lagi dulu. Kalau lu gimana Ki? Kalau gua gap year 3 tahun ya. Kan Sama berarti kita ya. Berarti kita dulu sama ya? Sama. Iya kan kita satu sekolah kan. Saat sekolah iya. 2020 kan masih Covid tuh ya. Iya. Lulusan Covid lah. Iya, angkatan Covid kita ya. Angkatan Covid kita kan. Akhirnya nggak mau TBK waktu itu kan. Iya, nggak UTBK. Jadi kan apa sih? Gue pengen nyari duit dulu kan, karena gue kan lulus kan belum ada apa-apa nih. Jadi gue gap year selama 3 tahun. Gue baru mulai kerja kan 2021 tuh, 2021, 2022, sampai 2003 sekarang tuh. Karena kan gue fokus buat ngumpulin duitnya dulu kan, buat kuliah. Lu kan lulus 2020 tuh, Iya. kerja 2021. Terus lu dari 2020 ke 2021 ngapain dulu tuh sebelum kerja? Sebelum kerja gue ya apa sih? Bikin desain lah paling gitu malah. Freelance gitu lah. Iya. Buat nggak waktu apa sih? Ngisi waktu luang kan. Iya. Di 2021 2022 bukan masih ya kan masih shift-shiftan juga kayak lu. Lu kan di pabrik, lu kan di percetakan. Cetakan. Cuma kan di percetakan itu kan ya juga ada shift-shiftan lah, pagi, siang, malam gitu. Iya. Jadi masih belum bisa lah buat kuliah karena di jam-jam segitu kan masih dapat shift-shiftan gue. Biasanya kebanyakan shiftnya sore gue. Iya. Percetakan itu jadi buat apa sih namanya? Buat kelas malam kan nggak bisa. Iya, apalagi lu kan kalau bercetakan langsung ngelayanin orang ya. Iya, ngelayanin orang. Jadi nggak bisa ditinggal gitu kan. Juga kan kalau misalnya shift-shiftan itu gue kan karyawannya terbatas juga tuh. Iya. Jadi gue nggak bisa tukar jadwal gitu, susah buat tukar jadwal karena kan terbatas juga karyawannya. Jadi gue gap year selama 3 tahun ya. Di 2023 udah mulai bisa lah buat masuk kelas malam. Baru memutuskan tuh. Iya, memutuskan untuk kuliah. Tapi emang lu nggak nyobain nih SBM? SBM enggak, gue nggak nyoba karena gue lebih fokus nyari uang dulu, baru gue pikirin. Oh, dari sebelum lulus udah niat tuh mau nyari uang dulu. Karena gue lulus kerja dulu gitu. Jadi gue gap year selama 3 tahun karena itu fokus nyari uang. Kalau lu gimana tuh Bang? Nah kalau gue pribadi sih pas dari lulus SMK gitu ya, angkatan 20, sebenarnya dari awal secara ekonomi emang udah nggak bagus gitu ya. Jadi ya mau nggak mau gue emang harus kerja dulu sih. Akhirnya gue ngelamar kerja tuh. Jadi selesai lulus, kita kan kelulusan bulan Juni Juli ya. Juni Juli belum ijazah belum cair tuh, waktu itu masih baru SKL. Iya, SKL, surat keterangan kelulusan gitu. Nah ya udahlah, gue lamar. Akhirnya alhamdulillah September pas banget tuh gue langsung keterima kerja. Walaupun sebenarnya gue gak ngelamar di tempat gue kerja sebelumnya ya, cuman alhamdulillah ya namanya rezeki ya. Akhirnya gue kerja 3 tahun. Ya udah sampai sekarang gue akhirnya resign. Nah sebenarnya kalau dari cerita tadi ya, perihal kita sama-sama bertiga udah pernah kerja. Kenapa sih kita yang sama-sama udah pernah kerja nih, udah ngerasain gaji bulanan, udah nggak perlu mikirin pengeluaran apalagi segala macem, kenapa sih kita kenapa malah kuliah gitu? Iya, kenapa harus kuliah gitu? Bukan kenapa harus kuliah, kenapa kita milih kuliah gitu ya? Mungkin gue dulu kali ya cerita ya. Tadi kan kalian duluan udah. Kalau gue pribadi sih sebenarnya kenapa gue pilih pengen kuliah gitu, bahkan gue sampai resign. Sebenarnya gini, pas gue kerja 3 tahun itu gue juga nyambi sebagai mentor di Gunadarma, mentor perfilman. Di situ tuh gue nge-mentor sekitar hampir 2 tahun lah ya. Jadi selama hampir 2 tahun ini mental gue sejujurnya down. Karena apa? Karena gue ngerasa gue ngajarin mahasiswa, tapi gue sendiri pun belum jadi mahasiswa. Walaupun orang-orang bilang kayak, wah bagus dong, hebat dong, lu yang baru SMK aja udah bisa ngajarin sekelas mahasiswa dong, berarti ilmu lu udah banyak dong selama lu dulu bersekolah, berarti ilmu yang lu terima lu manfaatkan dengan baik dong. Iya memang betul gitu, gue akui. Cuman di sisi lain gue pribadi pun punya keinginan untuk kuliah gitu, iri lah gitu, kayak tiap hari, iya hampir tiap hari gue ke Gunadarma tempat gitu. kuliah orang, ngajar anak kuliah, belum ngerasain jadi mahasiswa gitu. Iya, gue belum bisa ngerasain jadi mahasiswa. Akhirnya ya udahlah, sekitar bulan Juli 2023, bahkan sebelumnya
dari sekitar Februari 2023 gue udah berniat nih, gue udah mulai cari-cari pembukaan pendaftaran perkuliahan segala macam. Ya udah gue mutusin dari awal BSI deh gitu, karena kan harganya cukup terjangkau. Ya udah sekitar pertengahan 2023 gue pun daftar. Berarti lu kan istilahnya tadi bilang mulai pengen kuliah tuh karena semenjak lu jadi mentor. Betul. Sebelum lu ngajar jadi mentor belum ada pikiran buat kuliah tuh? Jujur belum ada, gue nothing tulus aja karena ngerasa gue happy, gue udah punya gaji, ibaratnya ya alhamdulillah lah UMR gitu dengan ijazah SMK gitu. Siapa sih yang nggak pengen gitu ijazah SMK gaji cukup lah buat sepantaran gue gitu. Cuman ya lagi asik kerja gitu. Iya. Kerja. Ya gitulah, makanya orang tua kan kalau ngomong istilahnya lulus, ada orang tua yang beropini kalau misalnya udah kuliah dulu, ntar kalau udah kerja udah megang duit kan males. Ya gitu. Gue sempet ngerasain itu, cuman ya alhamdulillah mungkin itulah mungkin jalan Tuhan beda-beda. Iya, lu dari nge-mentor itu Iya. dapat motivasi berarti ya. Dapat motivasi, dapat keinginan, ya udah gue daftar kuliah. Terus ya gue resign juga karena karena gue belum pernah jadi mahasiswa, gue pun akhirnya resign dari pekerjaan gue karena bener-bener pure gue 100% pengen ngerasain gimana sih rasanya jadi mahasiswa baru gitu, kayak tanpa beban pekerjaan, tanpa beban apapun. Karena sebelumnya justru gue lagi happy-happynya kerja, cuman setelah 2023 gue ngerasa krisis mental gitu ya. Biasalah anak Gen Z. Ya kalau Anar kan berarti lu memutuskan istilahnya resign kerja buat kuliah karena ya pengen lebih nyoba suasana baru kali ya. Lebih bebas lah, lebih bebas bener-bener ngerasain jadi mahasiswa gitu. Berarti ya tapi bebas dalam artian suasana yang beda, nggak sambil ya. Nah kalau gue itu gue nggak lanjut perpanjang ya karena dari pengalaman sebelumnya kan, karena di UNAS hektik banget tuh kuliah segala macem ya, jadi gue ya relain kerjaan dulu lah, ntar gampang karena gue juga salah sendiri. Jadi ya udah gue lihat nggak usah kerja dulu lah, istilahnya libur dulu lah, kan gue juga habis dari pabrik kerjanya ya terus-terusan gitu kan, beban banget. Nah jadi kalau bagi gue pengen kuliah nggak sambil kerja tuh ya karena bukan karena pengen jadi pure mahasiswa dengan suasana tanpa kerjaan ya, karena pengen gue fokus kuliah dulu nih biar nggak keganggu sama kerjaan gitu. Walaupun gue dapet kerjaan nyantai gitu, tapi ya udah gue pengen fokusnya karena tugas gitu, karena gue waktu di UNAS tuh udah bener-bener nggak kepegang tugas segala macem. Kalau lu gimana Ki? Kenapa lanjut kuliah gitu setelah kerja nih? Lanjut kuliah? Karena gue ini kan mikirnya pengen eksplor juga kan, gue nggak mau stuck di sini aja kan. Gue terlalu asik di dunia kerja gue kan, kayak pencanakan ya cuma segitu-gitu aja. Iya. Skill gue nggak nambah. aja ya gitu sama ya. Jadi gue kan mau eksplor gitu kan, biar gue ada value lah kan ke depannya, supaya ilmu gue banyak gitu. Ya Jadi benar. ilmu kan nggak cuma dari tempat kerja, Nggak cuma dari sekolah dulu ya. doang, atau dari orang lain, tapi kan di kuliah juga. Cuma kan cara ini kan beda tuh. Ya benar. Gimana gitu kan, kasih dosen sama kita kan beda tuh. Dosen kan cuma ngasih materi gini nih, pelajaran gini, Kita yang mamin sendiri. Ya, kita yang memahami sendiri gitu. Beda sama sekolah ya. Iya. Makanya kalau istilahnya lulusan SMK, SMA sepintar apapun istilahnya dibandingin sama anak kuliah yang nggak pintar-pintar banget tapi kelihatan dari attitude-nya. Iya, bisa lah beda. Ya, dari kuliah tuh istilahnya nggak cuma dapat pengetahuan ilmu doang, tapi ya pengetahuan buat bersikap lebih bagus lagi gitu. Apalagi kan biasanya di perkuliahan kan orangnya lebih banyak gitu, Ya, jadi Iya. yang namanya relasi ataupun kesempatan peluang-peluang tuh biasanya memang umumnya ya, kita bicara umumnya memang lebih terbuka di dunia perkuliahan sih. Kalau SMK kan kasar kata kita semua mesti bocil ingusan gitu kan. Kan kalau kuliah kan beda-beda, ibaratnya ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Jadi kan yang lebih tua bisa mengayomi yang lebih muda, yang lebih muda juga bisa mencontoh kehidupan yang udah lebih tua. Oh, iya. Sharing ilmu lah. Ya kebetulan juga kita kan kelas malam kan, jadi buat lu juga yang sebelumnya semester 1 pernah di kelas pagi kan berasa banget kan bedanya tuh. Betul. Kayak ya anak pagi ya bocah-bocah baru lulus kan, masih ya kelihatan anak-anak sekolahnya lah, bocah-bocahnya gimana. Ya begitulah, yang penting kita mau udah kuliah gitu, walaupun sekira baru semester 2 dengan tugas yang cukup hektik gitu. Mungkin terakhir sebelum gue cabut, ya udah sore ya.
Kira-kira apa sih harapan lu setelah lulus kuliah nih? Mungkin dari Bro Eki dulu kali pertama dijawab boleh. Gua harapan gua kuliah itu akan dapat gelar tuh ya. Satu info. Apa sebutin dong? Ilmu komunikasi. SIKOM. SIKOM. Iya. Oke. Lah bukannya ini Apa? SPDF. Lu kan ngerjain makalahmu. Iya nih kan Iya, ini lagi ngerjain makalah. PDP. Kalau udah dapat gelar gimana tuh? setelah dapat gelar gue bisa bikin apa sih namanya dapat ilmu juga kan banyak gitu. Terus kedepannya juga gue bisa apa sih namanya ngasih ilmu ke orang lain gitu kan. Kalau lu gimana? Kalau gua setelah lulus mungkin dari roadmap gua tahun ini ya, karena tahun ini tuh gua udah istilahnya mulai agensi yang gue pengen dari setelah lulus. Ya agensi gue ini agensi digital kreatif gitu kan. Mungkin boleh di-spill Mas buat marketing. Nah, agensi gue namanya Sakreatron di Instagram @sakreatron. Nah, itu bergerak di digital kreatif. Nah, audio visual. ya audio visual, desain, editing, handling sosmed. Nah, gue tuh gue kan terobsesi sama genre sci-fi ya. Gue tuh suka baca novel, nonton film tuh gue terobsesi sama genre sci-fi. Nah, terus dari situ gue mulai suka ilmu-ilmu luar angkasa, astronomi. Nah, planet paling gue suka tuh Saturnus. Nah, terus ya udah gue memutuskan pengen punya usaha-usaha, istilahnya gue tuh pengen punya perusahaan besar yang istilahnya multi company gitu, jadi bawahnya masih ada startup lagi gitu. Nah, semuanya itu berunsur namanya ada Saturnusnya lah. Nah, dari multi company itu ya gue berharap nanti setelah gue lulus kuliah udah ada satu nih yang istilahnya jadi lah gitu, ya minimal udah punya izin, udah paten gitu kan, legal gitu ya secara legal ya. Ya. Bagus sih ya, hebat lah. Kalau gue harapannya apa ya? Kalau gue pribadi sejujurnya belum ada gambaran ya. Yang gue harapan gue mah ya pengen kerja aja dulu lah dengan gaji yang memadai gitu. Ya, yang penting kalau gue pribadi ya yang penting fokusin ke skill dulu sih, keilmuan yang penting. Dan harapan gue punya kerjaan yang sesuai dengan passion gue lah gitu. Cuman kalau yang mau cita-cita, kalau lu kan pengen bangun agensi, kalau pribadi gue punya harapan pengen jadi content creator sih suatu saat. Terus lah itu juga karena gue udah punya basic jadi mentor ya. Cita-cita tertinggi gue sih gue pengen jadi dosen sih. Niatnya gue setelah lulus S1, kalau memang Allah mengizinkan dan dikasih rezeki, gue pengen lanjut S2, syukur-syukur S3. Amin. Amin. Ya ngomongin anak muda lah ya, nggak tahu kedepannya, semoga aja kita semua bisa lah ya. Apapun harapan yang terbaik, insya Allah pasti akan kembali menjadi hal yang baru. Amin. Siap. So, kayaknya gue harus cabut udah jam 5. Buruan dia Cabut. penugas. Tugas banyak, gue nggak boleh laptop. Ya lu makanya bawa laptop Apa sini cuman bawa kopi sama rokok, biasalah anak senja. Iya nih nugas lagi nih. Saya juga nugas ini dari tadi. Nugas, yaudah cabut dulu Pak. Thank you ya. Kenalan kan. Thank you. Iya, nggak nanti aja di awal ada Hati-hati bumper. jalan nih. Halo, dadah, pulang ya.